merupakan calon guru penggerak Angkatan 8, saat ini akan mendemonstrasikan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 2-3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Yang dimana pada proses coaching ini terdiri dari pengamat atau observers, coach, dan coaching. Baiklah, saya Siti Munawaroh dari SMK Negeri 2 Palembang. Saya Lianawati dari SD Negeri 30 Palembang. Saya Eki Sulaiman dari SD Negeri 57 Palembang. Saya Bambang Kuntoro dari SD Negeri 12 Palembang. Selamat menyaksikan. Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, pantang menyerah meningkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Apa kabarnya Ibu Lia hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Siti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ibu Lia hari ini akan melakukan coaching ya, Iya, bersama Bapak Reki ya. Ya. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Lia. Ya. Yang pertama adalah saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita untuk kegiatan coaching hari ini ya, Bu. Yang jelas di sini saya akan mengamati dan menilai apakah kegiatan coaching yang Ibu Lia lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Reki, dan juga bagaimana coach tersebut nantinya akan menanggapi atau merespon pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Dan jangan lupa juga, tolong disesuaikan dengan prinsip coaching. Pertama kemitraan, prinsip kreatif, dan yang terakhir Ibu Lia ingat? Maksimalkan potensi. Iya, benar sekali, maksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bu Lia untuk kegiatan coaching hari ini yaitu kompetensi apa yang akan Ibu Lia kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini, Bu? Oke, Bu Siti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif permasalahan yang dihadapi oleh coach, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, mendengarkan dengan rasa, receive, memperhatikan, appreciate, memberi sinyal, sumariza, merangkum yang ditangkap, dan ask, memberikan pertanyaan. Itu Bu Siti. Kemudian Ibu Lia, pertanyaan kedua, dari beberapa kompetensi yang tadi, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk penilaian saya pada hari ini? Oke, Bu Siti, secara spesifik yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif permasalahan yang dihadapi oleh coach dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, jadi dua itu ya Bu ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Lia dalam kegiatan coaching kali ini? Oke, Bu Siti, saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang dapat dia terapkan untuk mengatasi permasalahannya, Bu Siti. Oke, kalau begitu demikianlah pertanyaan pra-observasi pada hari ini, Bu. Silakan Ibu Lia untuk melakukan kegiatan proses coaching. Oke, terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lia, soalnya saya mau bercerita tentang permasalahan saya akhir-akhir ini. Oke, baik Pak Reki, apa yang mau Bapak ceritakan? Nah begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajarkan itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 60% saja pada tiap kelas. Oh, jadi menurut Pak Reki, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi yang saya harapkan pada obrolan kali ini yaitu permasalahan saya itu tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Menurut Pak Reki, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya.
Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Menurut saya itu pengen menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton serta tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran menjadi lebih menarik. Oke Pak, lalu menurut Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ya, jadi kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, kemudian berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh, adakah sumber belajar lain selain buku teks? Ya, jadi saya pikir banyak sih ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, ataupun tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reels di IG. Oke, nah betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencana saya itu saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Kemudian seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan lainnya. Oh, bagus sekali rencana Pak Reki, mudah-mudahan berhasil. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya, jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Reki, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak ya. Baik, terima kasih Bu Lia atas waktu untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Bagaimana kabarnya nih setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah menyenangkan. Alhamdulillah. Bu Lia, tadi saya sudah melihat ya kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Reki kan Bu? Iya Bu. Sebelum penutupan, saya akan bertanya tentang kegiatan coaching tadi Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait tentang indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu Lia? Oke, iya Ibu, alhamdulillah. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu mendapatkan tujuan, melakukan identifikasi, merencanakan aksi, dan tanggung jawab. Dari alur tersebut sudah kita menggali permasalahan dari Koci dan mencari solusi yang akan dilakukan atas permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Oke Bu Lia, sebagai observer, saya tadi sudah melihat ya proses coaching yang sudah berjalan. Itu menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu, adanya tujuan, indikator, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga di sini tadi saya sudah melihat dan menggali beberapa pertanyaan yang diberikan kepada Pak Reki itu sudah sesuai dan sudah berbobot. Sehingga coach tadi bisa memahami solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dan juga yang terakhir Ibu Lia, saya ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Lia berdasarkan hasil yang sudah kita lakukan tadi. Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan memahami lagi proses Tirta, sehingga saya akan lebih baik dalam melakukan proses coaching Bu Siti. Oke, baik Bu, semoga kedepannya Ibu Lia dapat melakukan
mempertemukan proses coaching lebih baik lagi dengan siapapun ya. Amin. Terima kasih Bu Siti. Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bulia. Oke, bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Bagaimana dengan Bulia sendiri? Alhamdulillah beliau juga baik. Nah Ibu Siti, sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Siti. Iya Bu, boleh. Oke, yang pertama adalah saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, pada saat kegiatan coaching ini saya akan mengamati dan menilai apakah kegiatan coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coach tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Terus dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Siti adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kita kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yaitu yang pertama adalah presence ya, kehadiran penuh pada saat pelaksanaan coaching. Terus yang kedua, mendengarkan secara aktif permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, Bu Siti. Kemudian pertanyaan kedua Bu Siti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang perlu diamati Ibu itu yaitu mendengarkan secara aktif dan satu lagi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Oke Bu Siti. Nah pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Siti pada kegiatan coaching kita kali ini? Indikator yang saya inginkan pada pertemuan kali ini, saya menginginkan coach saya nanti itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Bu Siti, demikian ya Bu untuk pertanyaan pra-observasi ini. Silakan Ibu untuk melaksanakan kegiatan coachingnya ya. Iya Bu Lia, terima kasih Bu Lia. Oke, sama-sama, silakan. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Bambang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Siti. Waduh, kenapa nih saya kok ngelihat ada sedikit kelihatan Bapak tuh ada masalah gitu Pak, bagaimana? Semoga obrolan kita ini dapat membantu Pak Bambang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri Bapak. Boleh Pak, silakan kalau ingin menceritakan sesuatu. Begini ceritanya Bu Siti. Saya merasa saat kegiatan pembelajaran banyak murid yang merasa bosan dan tidak bersemangat. Ada yang mengantuk, ada yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, bahkan ada yang sibuk dengan main HP. Padahal saat itu saya sedang melaksanakan proses belajar mengajar. Kalau boleh tahu Pak, kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan itu bagaimana ya? Oh itu ya Bu. Seperti biasa Bu, saya menggunakan media PowerPoint dan menyampaikan materi dengan berceramah, menjelaskan isi materinya. Menurut Bapak, apakah dengan media PowerPoint tersebut yang diberikan ada video pembelajarannya atau ada sesuatu yang dapat menarik minat siswa untuk dapat lebih aktif? Karena materi saya kemarin tentang pengenalan, maka yang saya berikan hanya berupa bentuk tulisan, tidak ada videonya. Oh, seperti itu ya Pak. Mungkin itu yang membuat siswa Pak Bambang itu merasa proses pembelajaran yang Bapak berikan itu kurang menyenangkan dan membosankan, sehingga mereka menjadi tidak bersemangat dalam menerima pembelajaran yang Bapak berikan. Karena kan sesuai dengan zaman sekarang ya Pak, dengan kodrat zaman sekarang, anak-anak mungkin lebih suka dengan hal-hal yang menarik Pak. Bisa jadi Bapak boleh membuat pembelajaran itu mungkin dengan video pembelajaran, menambahkan dengan video pembelajaran, atau Bapak mungkin pernah menggunakan Canva Pak? Oh belum Bu. Nanti boleh Bapak coba Pak dengan menggunakan Canva atau menggunakan
kuisis untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Boleh seperti itu, Pak. Oh, terima kasih Bu. Insya Allah saya sangat terkesan dengan apa yang Ibu Siti sarankan, karena ide Ibu menarik buat saya untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang akan saya lakukan, bisa menggunakan Canva, puisi, ataupun media YouTube. Iya, benar sekali Pak Bambang. Jadi kira-kira nanti apa yang akan Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran Pak Bambang menjadi lebih menarik lagi? Mungkin yang akan saya lakukan agar pembelajaran itu lebih menarik, saya akan menggunakan media dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mulai dari YouTube, misalnya video atau gambar animasi atau video pembelajaran lainnya. Benar sekali Pak, yang sudah Bapak sampaikan tadi. Lalu kira-kira apa komitmen Pak Bambang untuk dapat melaksanakan rencana Bapak tadi, Pak? Saya akan berusaha membuat pembelajaran yang aktif, kreatif, menarik, dan berpihak pada murid. Dimulai dari merancang pembelajaran yang interaktif dari media dan model-model pembelajaran. Tidak hanya berpusat pada guru dengan metode ceramah dan membacanya. Oke, benar Pak. Lalu kira-kira siapa yang nanti yang akan dapat membantu Pak Bambang dalam membuat pembelajaran itu lebih menarik lagi, Pak? Mungkin saya akan minta bantuan dari teman-teman kita sesama guru, Bu, mulai dari Ibu Lia, Pak Reki, dan Ibu Siti sendiri sebagai ahli IT. Oke, kalau itu semangat Pak Bambang untuk dapat membuat pembelajaran lebih menarik lagi. Semoga rencana Bapak yang sudah Bapak rencanakan itu berhasil, sehingga pada saat proses pembelajaran itu anak-anak akan lebih bersemangat lagi, Pak. Terima kasih Bu atas saran dan masukannya. Semoga saya bisa membuat pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif seperti yang sudah Ibu Siti contohkan. Oke, baik Pak. Yang jelas saya menunggu loh kabar baik dari Pak Bambang ya Pak ya. Secepatnya. Terima kasih Bu Siti. Oke, sama-sama Pak Bambang. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu Lia. Tadi saya sudah melihat ya kegiatan coaching yang Ibu Siti lakukan bersama Pak Bambang. Iya Bu. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan bertanya tentang kegiatan coaching tadi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya Bu, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Pak Bambang. Dan alur yang sudah kami lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta mungkin Bu ya, untuk mendapatkan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi lalu tanggung jawab Bu. Oke Bu Siti, sebagai observer saya melihat proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga untuk alur sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Siti tadi juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tadi bisa memahami solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan ingin memahami lebih dalam lagi tentang alur Tirta Bu, sehingga pada saat proses coaching selanjutnya itu dapat membuat kegiatan coaching kami itu berjalan lebih baik lagi. Oke, baik Bu. Semoga kedepannya kita akan melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Ya, Lia. sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Bambang hari ini? Alhamdulillah baik Pak Reki. Baik Pak Bambang, pada hari ini Pak Bambang akan melakukan coaching, Bapak sebagai coach dan Ibu Siti sebagai coaching. Iya Pak. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan. Kemudian saya juga akan mengamati dan menilai proses coaching ini apakah nanti sudah sesuai apa belum dengan alur kita. Kemudian dan jangan lupa Pak ya,
sesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, prinsip kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Pak Bambang, pada kesempatan ini saya akan bertanya terlebih dahulu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini meliputi presence, terus mendengar secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Pak. Oke, jadi dari ketiga yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira yang paling spesifik dari tiga itu apa Pak? Dari ketiga itu yang spesifik keinginan saya Bapak amati itu kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, jadi peta indikator Pak, kira-kira bagaimana yang diinginkan oleh Bapak kegiatan coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi sehingga dia menjadi lebih baik ke depannya. Oke, baik Pak Bambang, mudah-mudahan pada tahap pasca observasi ini nanti kegiatan yang coaching akan berjalan dengan lancar. Demikian Pak Bambang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Regi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Bu Siti, kalau nggak salah hari Senin lalu mencari saya. Ada apa ya kira-kira? Iya Pak Bambang, benar sekali. Saya mau bertanya dulu Pak, kira-kira Bapak ada waktu Pak untuk hari ini Pak? Oh iya Bu Siti, kebetulan hari ini waktu saya luang karena tugas mengajar sudah selesai dan koreksi hasil pekerjaan siswa juga sudah selesai. Alhamdulillah, berarti kalau begitu saya bisa minta waktunya Bapak sebentar ya Pak, karena saya mau sedikit meminta pendapat dari Pak Bambang tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Bisa Bu Siti, santai saja. Hari Rabu kemarin Pak, tepatnya pada tanggal 23 Agustus ya Pak ya, saya kan disupervisi oleh pengawas sekolah. Nah, setelah selesai disupervisi, Bapak pengawas sekolah tersebut memberikan saran dan masukan atas proses pembelajaran yang sedang saya lakukan, yang telah saya lakukan tadi Pak. Iya. Nah, setelah selesai berdiskusi dengan pengawas tersebut, ada yang salah dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu Pak. Dan ini sangat mengganggu pikiran saya Pak. Oh begitu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Iya Pak Bambang. Jadi dengan bercerita dengan Bapak, saya berharap dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi pada saat ini untuk kedepannya Pak. Baik Bu Siti, kita akan berusaha bersama saling tukar pikiran untuk memperbaikinya. Menurut Bu Siti, kemarin saat melakukan praktek mengajar dan disupervisi oleh pengawas pembina, adakah kekurangan Ibu Siti dalam proses belajar mengajar tersebut? Pada saat proses supervisi kemarin, saya merasa bahwa kekurangan saya itu terletak pada media pembelajarannya Pak. Terus apa respon dari pengawas pembinanya? Kata pengawas pembina kemarin bilang bahwa saya belum mempersiapkan dengan baik untuk dapat melakukan proses pembelajaran Pak. Artinya medianya tidak menunjang untuk proses belajar mengajar di kelas, kira-kira begitu ya Bu Siti? Iya benar Pak. Oh begitu. Menurut Bu Siti, saran pengawas pembina saat supervisi apa dan benar atau salah? Sarannya memang sudah benar Pak, tapi kan saran beliau untuk menggunakan LCD ya Pak ya. Tapi karena di sekolah kita kan LCD kita kan terbatas Pak, jadi saya bingung bagaimana sebaiknya Pak. Oh itu ya. Menurut saya buku siswa juga bisa digunakan sebagai media belajar yang menarik
diselingi dengan video dari YouTube. Seandainya kita kekurangan LCD, karena sebagian besar siswa kita kan membawa HP, Bu Siti. Oh iya, Pak Bambang benar ya Pak ya. Ke depan kira-kira apa rencana Bu Siti untuk mencari solusi permasalahan media belajar ini? Mungkin langkah awal yang akan saya lakukan yaitu memperbaiki perangkat pembelajarannya terlebih dahulu Pak. Jadi untuk pertemuan berikutnya, supaya pada saat proses pembelajaran saya itu sudah berpihak pada murid Pak. Oke, selain itu apa lagi yang akan Ibu Siti lakukan? Saya juga akan membuat media yang mengkoordinir semua peserta didik untuk dapat belajar lebih aktif lagi Pak. Mungkin saran dari Bapak Bambang tadi yaitu dengan menyebarkan link YouTube ya Pak. Iya. Mungkin nanti itu akan saya terapkan Pak. Oke, bagus Bu Siti untuk rencana ke depannya. Baiklah, sekarang kita susun komitmen untuk membuat tanggung jawab Bu Siti untuk menyelesaikan masalah ini terhadap pengawas pembina. Kira-kira apa tanggung jawab Ibu Siti ke pengawas pembina? Nanti saya akan mencoba untuk menemui Bapak pengawas untuk menjelaskan solusi yang sudah saya dapatkan dari hasil obrolan kita pada siang ini Pak. Saya sangat setuju. Dengan begitu, Bapak pengawas pembina akan berpikir positif tentang Bu Siti atas saran dan masukan dari proses supervisi yang Ibu Siti lakukan. Terima kasih sekali ya Pak Bambang atas waktunya, atas sarannya yang sudah Bapak berikan kepada saya. Semoga nanti ke depannya pada saat proses supervisi yang berlangsung, baik itu dilakukan oleh pengawas pembina maupun oleh kepala sekolah, saya akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi Pak. Sama-sama Bu Siti, semoga ini membuat hati Bu Siti lebih nyaman dan bahagia saat proses belajar mengajar. Terima kasih Pak Bambang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Regi. Ya, pada tadi Pak Bambang sudah melakukan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Siti. Nah, pada pasca observasi ini saya sebagai pengamat, saya tadi melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bambang dengan Ibu Siti tadi sudah sangat baik. Kemudian sebelum penutupan ini Pak, saya akan bertanya kegiatan coaching tadi. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, dimulai dengan pendapatan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan tanggung jawab. Dari alur tersebut sudah menggali permasalahan dari coaching dan mencari solusi yang akan dilakukan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, jadi sebagai observer saya melihat proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak ya, dan juga untuk alur tirtanya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Siti tadi maksud saya Pak Bambang tadi sudah dapat menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup kegiatan ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang sudah dilakukan tadi Pak? Baik Pak, kompetensi yang menurut saya perlu saya kembangkan yaitu kemampuan memahami lagi proses tirta sehingga saya akan lebih baik ke depannya dalam proses coaching. Oke, baik Pak ya, semoga kedepannya kita akan melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Demikian, terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.